Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian semua yang ada di mana saja, baik itu di dunia gaib maupun di dunia nyata. Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian semua baik-baik saja. Dan tidak lupa juga gua ucapkan selamat datang bagi kalian semua yang baru saja bergabung di channel Raider Rongsok. Pada era 60-an, segmen motor berkapasitas kecil, Vespa, dan Honda Super Cup sedang berada di masa kejayaannya, hingga terjual jutaan unit di seluruh dunia. Dan di motor berkapasitas besar, atau yang kita sebut moge, dikuasai Harley Davidson dan beberapa moge Inggris di pasar Amerika, sedangkan di pasar Eropa dikuasai oleh motor dengan mesin twin silinder 4 tak pabrikan Inggris. Dan di Jepang, konsumen disuguhkan dengan motor Kawasaki W1 yang dibilang sebagian orang tiruan motor Inggris pada waktu itu. Dan tiruan Harley Davidson berlabel Likuo. Ketika pendiri Honda yaitu Soichiro Honda mengetahui hal tersebut, sontak ia kaget, kemudian bilang, rasanya anjing banget. Oke, kita lanjut. Ketika Honda Super Cup sedang di masa kejayaannya, pada tahun 1965, sesungguhnya Honda tuh merencanakan membuat motor berkapasitas besar. Ya, untuk melanjutkan kejayaannya. Akan tetapi, bos besar salah tanggap oleh rencana itu. Yap, bos besar adalah Soichiro Honda. Ketika dipinta membuat motor berkapasitas besar untuk melawan motor di pasar Amerika, Soichiro Honda malah mendevelop motor bermesin twin cylinder DOHC berkapasitas 450 cc yang diberi nama CB450 Dream, yang mampu memuntahkan performa 43 HP di 8.500 rpm dan 38 Nm di rpm 8.500. Sebenarnya secara performa Honda CB ini bisa mepet-mepet lah melawan motor yang beredar di pasar Amerika. Akan tetapi bukan ini nih yang diinginkan konsumen di sana. Karena dinilai ukuran motor itu terlalu kecil oleh konsumen di sana, jadi konsumen ogah untuk membeli motor ini. Akan tetapi Soichiro Honda keras kepala. Ia tetap aja kekeh. Menurutnya motor CB ini sudah cukup untuk menyaingi motor Triumph dan Harley. And hasilnya song alias nggak laku tuh di pasaran. Karena keputusannya itu, kita bisa menggambarkan karakter pendiri Honda ini. Soichiro Honda memang terkenal akan kejeniusannya soal engineering. Akan tetapi soal marketing dan bisnis, ia sangat buruk. Ditambah lagi sifat keras kepalanya yang sangat amat luar biasa keras. Batu banget lah pokoknya. Nah, untungnya ada seseorang yang bernama Bob Hansen. Bob Hansen ini adalah perwakilan Honda Amerika. Dan Bob Hansen pun langsung terbang ke negeri Sakura untuk menemui Soichiro Honda. Bukan tanpa maksud, Bob meminta langsung kepada Honda San agar dibuatkan motor yang bukan hanya mampu menyaingi Harley, tapi juga mampu mempermalukan pabrikan-pabrikan tuan rumah dan motor-motor asal Inggris. Intinya, si Bob minta dibuatkan King of the Motorcycle. Yap, motor yang paling superior yang mampu dibuat Honda pada saat itu. Nah, si Bob ini pastinya sudah ada persiapan dong, karena ia tahu kalau Soichiro Honda keras kepala. Tanpa alasan yang jelas, Soichiro Honda pasti akan menolak permintaannya dan akan tetap kekeh oleh filosofinya sendiri. Si Bob ini mengelabui Honda San dengan memberitahu bahwa akan ada perubahan besar pada regulasi balap motor Amerika yang tadinya 500 cc menjadi 750 cc. Jika Honda San mampu melahirkan motor dengan kapasitas besar tersebut, otomatis Honda bisa ikut balap
di balapan nasional Amerika dengan jagoan terbarunya tersebut. So, request kedua Bob pun dipinta. Motor terbaru Honda harus memakai teknologi motor balap, khususnya teknologi yang dipakai di motor Honda yang ikutan di balap GP, yang terkenal OP dan gak kalah saing saat melawan motor 2 tak sekalipun. Tanpa pikir panjang, Honda San pun langsung mempelajari request tersebut. Karena Soichiro Honda sangat percaya dengan slogan Victory Honda Race Track Today, Sold in the Showroom Tomorrow. Ya, dan akhirnya Soichiro Honda pun mendevelop motor terbarunya pada tahun 1967. Yoshiro Harada dipilih sebagai lead development motor terbaru Honda dan diawasi langsung oleh empunya Honda. Ya, karena pada era 60-an dan beberapa di era 70-an dan 80-an itu harus mendapat persetujuan langsung oleh bos besar, yaitu Soichiro Honda. Dan Yoshiro Harada pun langsung terbang ke Amerika untuk mengamati tren motor di sana, karena Amerika adalah calon market motor yang ingin dibuat dan gak mau mengecewakan bos besar. Setelah melakukan studi, bule-bule di sana itu menganggap CB450 itu mesinnya mengandalkan high RPM sehingga lemah di sisi torsi. Belum lagi dinilai terlalu kecil dan ringan, makanya nggak laku. Jika dikombinasikan, maka motor CB450 hanya menjadi bahan bully di hadapan Harley, Triumph, PSA, dan Norton yang sudah jelas-jelas menjadi karakter bule-bule Amerika. Oke, masalah terselesaikan. Yang jadi pertanyaan, motor berapa cc sih yang konsumen Amerika inginkan? Dan boom, secara nggak langsung pertanyaan ini terjawab karena Triumph sedang mempersiapkan motor 4 tak inline 3 silinder 750 cc di Inggris. Oke, deal, kapasitasnya 750 cc dan kalau bisa jumlah silindernya dibanyakin. Dan pulanglah si Harada ini ke Jepang, lalu membentuk tim develop berjumlah sekitar 20 orang yang isinya beberapa engineer pembalap Grand Prix untuk mengurus sektor mesin. Dan Honda pun mengundurkan diri dari balap Grand Prix di tahun 1968. Sektor permesinan yang difokuskan mereka dan paling pertama dikerjakan mesin 750 cc 4 silinder yang belum pernah ada di moge non-premium pada saat itu. Berbekal pengalaman tim Honda dengan motor sekelas RC166, RC181, dan banyak lagi motor-motor ekstrim yang sempat bikin heboh di balapan Grand Prix. Sektor ini yang justru paling mudah mereka kerjakan dan terciptalah mesin 4 tak, 4 silinder, SOHC, 8 klep. Mesin ini mampu memuntahkan tenaga 68 HP, lebih besar dari motor keluaran Inggris, bahkan lebih powerful dibanding mesin V-twin badak kepunyaan Harley yang berkapasitas 1,3 liter. Akan tetapi, problem mereka mendevelop motor ini dengan power sebegitu besarnya. Akan tetapi, ada problem saat mereka mendevelop motor ini. Dengan power sebegitu besarnya, kemampuan rem yang jadi pikiran bagi si Harada. Pada saat itu, dirinya dihadapkan dengan dua opsi. Apakah motor ini pakai tromol yang super gede, yang udah teruji, tapi performanya B aja, atau pakai disc brake yang sama sekali belum ada di motor produksi massal, tetapi berpotensi bencana yang ngeri banget. Lalu keputusan ini pun diserahkan langsung oleh bos besar. Dan jawaban Soichiro Honda adalah jangan setengah-setengah, pasang disc brake. Lalu Honda San pun mengharuskan tes di 200 km per jam
lalu mengerem sejadi-jadinya sampai berhenti seharian penuh terus-menerus. Menurut si Big Boss, tes ini untuk mengetahui titik lemah dari disc brake dan mengetes ketahanan mesin sampai ke titik yang paling ekstrim karena digeber tuh terus-terusan. Setelah 1 tahun berselang, masa develop pada November 1968. Versi prototipe yang bernama CB750 dipublikasikan pada pameran Tokyo Motor Show. Pada April 1969, motor ini mendapat beberapa penyempurnaan. Generasi CB terbaru ini siap diterbangkan ke pasar benua biru. Dan di luar dugaan, sebelum dipasarkan di benua biru, motor ini malah tampil di pameran British Motor Show di Brixton. Dan uniknya, motor yang dipamerkan memakai stang lebar ala-ala motor yang dipasarkan di Amerika. Dan para wartawan Inggris yang kerap memihak motor pabrikan lokal takjub melihat sosok CB750 ini. Gak hanya jauh lebih advance dari segi teknis dan teknologi, namun CB750 ini jauh lebih powerful. Dan gokilnya lagi, motor ini dibanderol lebih murah dari motor-motor lokal mereka. Padahal statusnya CB750 ini impor dari Jepang loh. Oke, thanks untuk media Inggris yang punya level tingkat dewa dalam hal mempublikasi. Dan kabarnya market Amerika pun penasaran oleh CB750. Selang 3 bulan, Honda Amerika langsung mengimpor motor ini secara resmi untuk konsumen dengan target jual 1.500 unit per tahun. Dan ternyata 1 bulan berselang, prediksi tadi salah besar. Permintaan motor ini bukan 1.500 unit per tahun, akan tetapi 3.000 unit per bulan. Karena permintaan ini, karyawan-karyawan pabrikan Honda kerja pagi pulang pagi untuk memenuhi permintaan satu market doang. Karena pada waktu itu Honda masih menggunakan teknik sand casting ala motor balap untuk membuat komponen mesin. Lalu bos besar pun turun tangan dan menginvest mesin device terbaru untuk membuat komponen mesin motor agar pengerjaannya lebih cepat dan lebih jauh efisien. CB750 ini mendapat rating yang sangat amat luar biasa tinggi di seluruh pasar global. Dan motor ini jadi pertama kali yang mengadopsikan mesin high performance plus disc brake di motor produksi massal. Dan bukan karena itu aja, stylishnya pun yang gak kalah keren dari kompetitornya, dengan knalpot stainless steel, multi megapon ala motor balap, and harganya pun jauh lebih murah. Kemudian suara knalpotnya pun epic, plus daya tahan tingkat tinggi khas motor Honda. Motor ini diproduksi dari tahun 1969 sampai 2003. Yap, selama 34 tahun. CB750 ini sudah berganti-ganti generasi, dari upgrade mesin ke DOHC, dan ada juga yang versi full fairing, hingga tipe kopling semi otomatis kayak motor bebek pun dijejali di motor CB750 ini. Selama 34 tahun, berapa coba yang sudah terjual motor CB750 ini? 100.000? 200.000? No. Motor ini terjual lebih dari 550.000 unit di seluruh dunia. Sejak motor ini dipasarkan,
di pasar global, CB750 secara nggak langsung membunuh pabrikan motor asal Inggris. Hingga akhirnya tersisa Triumph yang kondisinya sangat mengenaskan. Di Amerika, Harley Davidson yang sebelumnya mendominasi pasar Amerika hampir kolab dibuat CB750 di era 80-an. Untung ketolong dengan regulasi pemerintah Amerika yang merugikan brand dari luar. Regulasinya kurang lebih berisi mewajibkan tarif 100% ekstra untuk motor impor asal Jepang. Gue bilang tadi secara nggak langsung ya karena memang bukan cuma CB750 aja yang memakan pasar moge di dunia, tapi semua berkat CB750 yang merubah pandangan orang terhadap motor asal Jepang. Karena jalan sudah terbuka, segelontoran pesaing Honda asal Jepang mulai menjelajah benua biru. Makanya gak heran kalau CB750 ini mendapat predikat The Bike That Changed Everything. Yap, motor yang merubah segalanya. Karena ya emang itu faktanya. Karena saking berharganya bagi Honda, CB series ini bahkan sampai dibuatkan versi limited edition pada tahun 2007 lalu. Tapi khusus untuk pasar Jepang, berkat original konsep dan inovasi level tinggi milik Honda, CB750 ini mendapat 5 penghargaan. Yang pertama, Hall of Fame Classic Bikers dari Asosiasi Sepeda Motor Amerika. Yang kedua, Great Motor Brand dari Discovery Channel. Yang ketiga, masuk ke Museum The Art Motorcycle Amerika. Dan yang keempat, masuk Museum Nasional Inggris. Kelima, mendapat penghormatan sebagai salah satu dari 240 penanda kemajuan dari industri otomotif Jepang. Kalian tahu nggak? Jika di video gue sebelumnya ada kok motor Jepang yang dapat kehormatan kemajuan teknologi. Kalau kalian mantengin channel gue dan nonton video gue, pasti tahu apa coba. Tulis coba di komentar kalau kalian tahu. Oke, kita lanjut. Tahukah kalian, CB750 ini adalah motor pertama yang layak menyandang gelar sebagai superbike di seluruh dunia. Karena motor ini yang menjadi patokan pengembangan superbike di era selanjutnya. Jika kalian berpikir ada Kawasaki Z1 yang lebih kencang, Suzuki juga ada GTO yang gak kalah gokil karena pakai mesin 2 tak 3 silinder. Ya, memang benar. Memang kenyataannya begitu. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, motor-motor itu diciptakan untuk mengalahkan CB750, sedangkan CB750 diciptakan untuk mengubah pandangan konsumen global terhadap merek-merek motor Jepang dan membuka jalan untuk merek-merek motor lain bersaing ke pasar global. Kalau nggak ada motor ini, percaya deh, kalian nggak akan mengenal yang namanya motor CB. Gak ada motor-motor Jepang lain yang sekarang jadi tunggangan kalian. Bahkan moge-moge Jepang yang sekarang lu semua bangga-banggain itu tuh gak bakalan ada. So, sesama penikmat aspal, ya kita jangan songong lah ya lur. For your information nih, karena kesuksesan CB750, semua tipe CB series yang berkapasitas lebih rendah seperti CB100 yang lagi booming nih di Indonesia, ngejamur ada di mana-mana. Terus CB125, CB200 Twin dan CB552 silinder inline
langsung booming di pasaran. Oke, gua rasa cukup sampai di sini ya pembahasan kita. Karena sudah terlalu panjang juga. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video-video dari gua, karena gua akan ngebahas lagi story-story motor selanjutnya. And see you.